Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel sekarang boleh berjumpa dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apa yang lo bukan, Way Out. Karena kita ingin percaya, apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Haleluya. Dan tema kita hari ini adalah bicara tentang mujizat Tuhan di tengah penderitaan. Nah saudara, hidup selalu berjalan dan kadang-kadang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan jalurnya saudara. Nggak seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita merasa segalanya hancur dan berantakan. Masa-masa di mana harapan terasa memudar, membuat penderitaan terus menghantui kita. Namun, saat mencapai titik terendah penderitaan, seringkali cahaya mujizat bersinar paling terang. Layaknya bunga indah yang tumbuh dari kubangan lumpur. Nah, mujizat kerap lahir dari keadaan yang tampaknya tanpa harapan. Franky Kuncoro, seorang penyanyi dengan cerita hidup yang penuh dengan tantangan. Di awal pandemi, Franky sempat kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Kantor tempat ia bekerja harus tutup, jadwal pelayanan yang biasanya begitu padat mendadak kosong, bahkan beberapa trip besar yang sudah ia rencanakan dan sangat ia nanti-nantikan juga akhirnya batal total. Waktu itu rasanya semua pintu tertutup dalam sekejap. Namun, Franky tidak pernah menyerah. Imannya tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan tidak diam atas kehidupannya. Di tengah penderitaan itu, mujizat Tuhan datang dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Seperti apa kisahnya? Ini dia langsung saja, seorang worship leader yang luar biasa, Franky Kuncoro. Halo brother, halo. Apa kabar? Shalom. Shalom. Apa kabar? Waduh, dari senyumannya udah aura-aura sorgawi sekali ya. Asik. Oke, nah pasti sebenarnya sih semua orang udah tahu ya siapa seorang Franky Kuncoro ya. Tapi dalam acara ini kita akan gali lebih dalam lagi. Dan sebelumnya kita pengen tahu dulu sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Ngurusin anak. Oh, luar biasa ya. Ini WL yang rendah hati, pastor yang rendah hati ya. Karena setahu itu lebih saya, susah bro, itu lebih susah. Yes, betul. Karena memang kan pelayanan kita sesungguhnya berawal dari rumah. Dari rumah. Iya. Nah selain ngurus anak, jadi seorang ayah yang luar biasa. Worship leader juga, bikin karya masih. Yes. Bikin karya. Nah Bikin kebetulan karya. sekarang lagi siapin nih ada satu event besar nanti. Jadi tahun ini adalah tahun ke-20 aku masuk ke industri musik rohani. Wow, 20 tahun. Oke. Jadi tahun ini nanti November nanti bakal bikin sebuah live recording selebrasi dari 20 tahun pelayanan. Oke. Jadi lagi di Tenis Indoor Senayan nanti. Tenis Indoor Senayan. Nah, buat mereka yang pengen hadir, itu ada persyaratannya nggak? Enggak, cukup beli tiket aja. Beli tiket aja. Oke, untuk tiketnya dapat di mana? Nanti ada di websitenya online ya. Oke. Di loket. Dan pastikan akan diinfo di Instagram ya. Yes. Oke, jadi pasti harus follow ya. Harus dong. Jadi sekarang selain jadi seorang ayah yang baik, jadi seorang pastor juga, betul kan? Kemudian worship leader, kemudian lagi siapkan sebuah live konser nanti di bulan November. Betul ya. Nah, selain itu aktivitasnya apa lagi? Aktivitasnya apa ya? Aku juga bergerak di bidang edukasi pujian penyembahan. Jadi equipping banyak gereja lokal tentang pujian penyembahan. Oke. Nah, artinya kan memang seorang Franky Kuncoro ini sangat dekat dengan dunia pelayanan. Dan tadi bilang udah 20 tahun dalam dunia pelayanan. Dan sangat identik ya kalau saya bisa bilang. Dari perspektif kami, para pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan. Franky Kuncoro itu sangat identik dengan worship. Sangat identik dengan pujian penyembahan. Nah, sampai akhirnya terbentuk seorang Franky Kuncoro seperti hari ini. Masa kecil seorang Franky itu seperti apa sih? Saya itu anak kedua dari 2 bersaudara. Apakah, mohon maaf kalau saya potong sedikit, apakah begitu lahir langsung nyanyi gitu? Orang bayi lahir yang lain itu nangis, ini seorang Franky mungkin lahir langsung haleluya. Enggak sama sekali. Enggak, ya? Cuma mulai suka bermusik itu mulai SMP lah. Juga gara-gara teman-teman juga gitu. Tapi kan circle-nya jadi gini, kebetulan ayah saya itu seorang pemimpin pujian di gereja juga. Jadi ada pengaruhnya lah ya. Jadi papa udah WL ya? Udah WL di gereja. Jadi dan tiap hari ya diputerin lagu-lagu gereja. Aku masih inget banget kalau kita lagi traveling kemana gitu di mobil. Zaman dulu kan cuma ada kaset ya. Kalau kasetnya itu lagi ya akhirnya lumayan sering denger lagu-lagu lain dari situ. Gitu. Jadi anak kedua dari 2 bersaudara, by the way, dan masa kecilnya
apa? Aku tuh sebenarnya pemalu, mungkin nggak kelihatan, nggak kelihatan. Extrovert, Introvert atau banget, introvert banget. introvert banget ya. Jadi aku masih ingat waktu aku kecil, kalau ada saudara lagi main ke rumah, sembunyi langsung di bawah kolong, kolong tempat tidur. Oke. Karena saking nggak mau ketemu orang. Jadi sama sekali nggak ada sisi ekstrovertnya. Biasanya Nggak kan ada ada, orang nggak yang ada. introvert tapi ada sebagiannya ekstrovert. Ini Iya. benar-benar full introvert. Full introvert. Oke. Full introvert. Wow. Nah. Seorang yang pemalu tetapi sejak kecil sudah didekatkan dengan dunia worship karena iya, papa. Karena papa juga seorang pelayan Oke. juga. Apakah Jadi- pada saat itu langsung, oh nanti ke depannya aku punya cita-cita? Enggak ada. Cuma benar-benar ya seperti anak remaja pada umumnya, belajar main musik, pelayanan di gereja, tanpa ngerti bakal dibawa kemana, beneran. Waktu pelayanan di gereja jadi apa? Pertama kali itu aku main musik, main drum. Tapi sebelumnya usher segala macam ya. Tapi kalau Oke. pelayanan di mimbar Mhm. itu main drum pertama kali. Oke. Main drum, habis itu singer, habis itu mulai SMA udah mulai mimpin pujian. Wow. Gitu. SMA udah pimpin Udah mimpin pujian. pujian. Nah, balik lagi. Nah. Cita-citanya sudah ke sana atau Enggak. ini pelayanan tapi Enggak. di sisi lain aku punya goals yang lain. Jadi papiku tuh punya masukan. Kamu mendingan fokusnya ke marketplace aja. Oke. Kamu kalau sama gereja mendingan support aja. Tetap pelayanan nggak apa-apa. Tapi kamu seperti papi saya itu seorang pengusaha, Oke. pengusaha batik. Oke. Jadi kepengen anaknya, kamu boleh melayani, Mhm. tapi kamu harus geraknya di marketplace dulu. Oke. Baru setelah itu kamu boleh ambil bagian untuk melayani. Yes, nice. Nah, dan akhirnya ngikutkah dengan saran papa artinya masuk ke dunia marketplace Oh, iya. atau tetap oke. Kuliah, aku waktu itu kan kuliah di bidang graphic design, desain Oke. komunikasi visual. Mhm. Nah, habis itu setelah lulus bikin graphic design company. Oke. Jadi Oke. sama sekali tetap pelayanan di gereja tetap, Mhm. cuma mungkin nggak sebagai seorang full timer ya. Ya, udah akhirnya jalan-jalan gitu sampai akhirnya, nah ini titik momentumnya di sini. Gara-gara 6 kali bisnis gagal, aku coba 6 kali gagal. Oke, berarti mulai langsung dengan bisnis graphic design. Graphic design, Oke. graphic design Gagal. gagal. Habis itu dengan jalur yang sama atau Jadi gini, pertama buka bisnis sama teman, gagal, teman saya cabut, buka sendiri. Akhirnya Oke. awalnya join sama teman, buka sendiri, gagal lagi. tetap nih ya? Tuh tiap 2 tahun gagal tuh. 2 Oke. tahun lagi, 2 tahun lagi. Habis itu tahun ketiga ditawarin ada orang buka, waktu itu eranya digital printing tuh. Oke. Buka lagi, 2 tahun bubar lagi. Oke. Habis itu coba lagi untuk waktu itu ini paling desperate-nya di sini nih. Karena udah nggak tahu mau ngapain waktu itu. Zaman saya itu zaman aku waktu itu berapa puluh tahun lalu ya, udah lama banget. Itu Berapa puluh tahun lalu ya? berapa Kalau casingnya masih muda. itu kalau orang cuci cetak foto, Oke. ya, itu biasa dimasukin di album foto. Nah, aku tuh jualan album foto. Oke. Keliling dari Surabaya sampai Malang. Jualan album foto, jadi sales. Kan udah nggak tahu mau ngapain, karena Iya. gagal mulu kan. Iya. Akhirnya 1 tahun aku nggak sanggup. Udah akhirnya aku serahkan ke satu temen, dia yang lanjutin. Akhirnya ada satu teman lagi nawarin, Ki mau nggak bantuin aku di area percetakan? Ya ini nggak jauh-jauh dari bidang sekolahku kan. Ya udah coba lagi, itu usaha kelima tuh. Usaha kelima. Akhirnya nggak bertahan lama, 2 tahun lah. 2 tahun gagal lagi. Kok nggak jalan nih gini segala macam. Akhirnya aku buka toko alat musik. 2 tahun masih jalan. Tahun ketiga bubar. Oke. Jadi 6 kali udah coba tuh. Oke. 6 kali udah coba nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya aku dari Surabaya waktu itu pindah ke Jakarta. Nah ketika mau pindah ke Jakarta, tiba-tiba ada panggilan dari gereja, kamu mau nggak jadi staf gereja? Nah, masalahnya kan aku udah 6 kali itu buka bisnis sendiri. Iya. Biasa ngatur orang. Oke. Kalau jadi staf gereja kan diatur orang, Iya. ya kan? Harus ceklok, harus ngantor, jadi staf, Iya. apalagi dipimpin sama orang-orang lain yang belum tentu aku juga cocok dan segala macam. Kalau berteman sih nggak ada masalah, tapi begitu dipimpin sama seseorang itu beda cerita, gitu. Jadi itu momen yang nggak gampang. Tapi ya justru gara-gara melalui proses itu, aku lihat pembentukan Tuhan yang luar biasa. Oke. Dan akhirnya jadilah hari ini. Tapi itu proses panjang tuh, kalau mau diceritain panjang banget. Betul, apalagi yang terakhir itu sempat akhirnya mungkin karena udah 5 kali gagal terus akhirnya pindah jalur ke musik. Walaupun sebenarnya punya basic ya dari awal ya. Punya Tapi basic. akhirnya kan latar belakang pendidikan itu yang dalam hal desain akhirnya dilepaskan Dilepas. masuk ke musik. masuk Itu ke pun mohon maaf kepala gagal. musik. Gagal. Oke, kalau saya boleh masuk sedikit lebih dalam. Ya.
sampai di level apa? Artinya gini, secara ekonomi pada saat itu, atau tetap disupport sama orang tua pada masa itu? Waktu itu orang tua masih ada support, tapi supportnya udah semakin berkurang jauh. Jadi semakin gak gampang, dan aku terakhir setelah 6 kali bisnis gagal itu aku malu minta ampun. Dan hari itu aku ngomong sama diriku sendiri, stop, aku nggak mau terima lagi bantuan dari orang tua juga. Dan Jadi aku akhirnya jadi staff di gereja. Ya mohon maaf, ya pasti kan orang yang udah biasa bisnis, ketika jadi staff di gereja pasti berbeda dong. Beda. Oke. Wah, itu rasanya benar-benar kayak di titik terendah itu. Apa-apa mesti izin, mau bikin konsep apa nggak bisa langsung eksekusi, karena nunggu dulu pemimpin oke apa enggak, dan segala macam. Nggak gampang itu. Secara ekonomi kehidupan masih aman? Ya cuma bisa cover, paling nggak cover biaya bulanan lah. Oke. Masih bisa cover biaya bulanan aja gitu. Dari proses di mana akhirnya seorang Frankie Kunchoro dari businessman masuk jadi seorang staf gereja dengan kegagalan demi kegagalan dan akhirnya masuk dalam dunia pelayanan, apa yang dipelajari dari sana? Pertama ini, setiap pengalaman yang Tuhan kasih buat kita itu sebenarnya nggak pernah terbuang percuma. Benar. Jadi aku ada satu cerita, kalau ngomong graphic design ya, sampai sekarang tuh masih pakai ilmu graphic design untuk bikin macam-macam. Kadang aku masih bikin PowerPoint presentation, aku masih bisa pakai ilmu desainku, ya kan. Nah, itu nggak pernah terbuang percuma. Gitu. Network yang pernah didapat gara-gara berbisnis dengan beberapa orang itu nggak pernah kebuang percuma. Di dalam dunia pelayanan sekarang? Even kadang aku masih ketemu sama orang-orang yang dulu aku ketemu, dan kita malah justru akhirnya bisa melayani sama-sama. Wow. Jadi setiap perjumpaan itu Tuhan punya rencana. Nah, yang menariknya lagi, waktu aku buka toko alat musik, itu kan jadi kenal sama distributor alat musik. Luar biasanya gini, 2017 aku udah pindah ke Jakarta, dan waktu itu bikin sebuah konferensi pujian penyembahan. Tiba-tiba tuh aku digerakin untuk bikin juga, selain seminar, juga ada pameran alat-alat musik. Karena market terbesar untuk distributor alat musik itu adalah gereja yang banyak pakai. Jadi akhirnya aku waktu itu aku undang para distributor alat musik untuk mereka buka stand di situ. Gara-gara aku pernah gagal di situ, akhirnya punya kenal di situ, punya kenal baik di situ. Akhirnya mereka ketika aku ajak, mereka oke. Ternyata itu kegagalan kita di masa lalu, Tuhan bisa ubahkan jadi kisah kemenangan di masa depan kita. Itu kerennya Tuhan. Dan satu hal lagi, Tuhan seringkali bentuk kita sebelum kasih kepercayaan sama kita. Pembentukan karakter itu nomor satu, baru apa yang dikasih di tangan kita itu setelah itu kelanjutannya. Jadi makanya pembentukan hati itu nomor satu udah. Betul. Makanya kan Roma 8 ayat 28 ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Dalam konteks dalam segala sesuatu ini termasuk hal yang mungkin tampak buruk, hal yang mungkin tampak berat, hal yang mungkin kita rasa Tuhan kok sakit banget ngalamin kegagalan demi kegagalan. Tapi ternyata proses Tuhan untuk membentuk karakter kita dan untuk mendatangkan berkat di masa depan. Wow. Kita akan masuk lebih dalam nanti soal bagaimana akhirnya seorang pengusaha yang gagal tadi berkali-kali, kemudian akhirnya jadi staf gereja, dan akhirnya kembali kepada panggilannya untuk menjadi worship leader yang luar biasa, yang kita hari ini bisa rasakan karya-karya yang sangat memberkati. Tapi sebelum itu kita akan break sejenak setelah pesan-pesan yang berikut ini.